Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakai Bayonggoro dengan NIM 2301111913041 dari kelas IPTE kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan membahas heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik dalam mengukur kemampuan genotip pada populasi yang diwariskan oleh sifat atau karakter yang dimiliki pada suatu populasi. Fungsi heritabilitas yaitu sebagai parameter bertujuan untuk mengetahui karakter yang akan diseleksikan kepada target. Kemudian selanjutnya korelasi genetik. Korelasi genetik adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Penggunaan korelasi genetik mampu menafsir adanya perbedaan yang terjadi pada sifat tertentu bila seleksi diterapkan dengan sifat yang lain. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang memberikan hasil untuk menentukan tingkat keseragaman suatu sifat dari seekor induk. Repeatabilitas dapat menghasilkan gambaran dari tingkat kesesuaian antara catatan berulang yang berurutan dari ternak yang sama. Oleh karena itu, repeatabilitas berperan untuk menyeleksi performa yang akan datang dari individu sebelumnya. Berikut yaitu contoh metode dummy yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu mengenai bobot lahir dan sapi PO. Bisa dilihat bahwa ada 4 pejantan di sini dan 4 betina. Kemudian ada bobot lahir 1, 2, dan 3. Dan ada juga bobot sapi 1, 2, dan 3. Berikut merupakan rumus menghitung heritabilitas indeks bobot lahir sapi PO. Ini merupakan daftar rekapitulasi heritabilitas indeks bobot lahir sapi PO1. Kita bisa melihat YI yaitu perjumlahan dari sini A-nya, kemudian YI kuadrat yaitu hasil dari YI yang dikuadratkan, didapat Y titik-titik sama dengan 386,82 yang didapat dari sini dijumlah penjantan 1, 2, 3, dan 4 hasilnya Y titik-titik. Kemudian N-nya didapat dari jumlah anakannya. Kemudian NI-nya yaitu pejantannya, kemudian S-nya yaitu anaknya. Kemudian Y kuadrat IK. Y kuadrat IK didapat dari perjumlahan dari sini A kuadrat yang dijumlah kemudian ditambahkan pada setiap pejantan. Kemudian kita ke halaman selanjutnya. Berikut merupakan rumus dari faktor koreksi, yaitu Y titik-titik dikuadratkan per N sama dengan 386,63 kuadrat per 16, yaitu hasilnya 9342,67. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Yang cara rumusnya yaitu sigma I YI kuadrat per NI min faktor koreksi. Yaitu bisa dilihat 9372,18 per 4, 9110,70 per 4, 9183,38 per 4, tambah 971013 per 4, tutup kurung, dikurang FK-nya yaitu 9342,67. Didapat hasil
1,42. Kemudian selanjutnya itu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma A Y kuadrat IK min sigma I YI kuadrat per NI sama dengan buka kurung 2344,42 ditambah 2278,84 ditambah 2296,79 ditambah 2428,48 dikurangi 9338,85 yaitu hasilnya 4,44. Derajat bebas antar pejantan yaitu rumusnya S-1 sama dengan 3. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW yaitu N-S sama dengan 16 min 4 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan. Bisa dilihat rumusnya KTS sama dengan JKS per DWS sama dengan 1,42 per 3 sama dengan 0,47. Kuadrat tengah anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan jumlah kuadrat antar dalam pejantan per DBW. KTW sama dengan 4,44 per 12 sama dengan 0,37. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan tau kuadrat W sama dengan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, berarti 0,37. Kemudian selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S bisa didapat KTS min KTW per K yaitu 0,473 min 0,37 per 4. Hasilnya 0,0257. Berikut merupakan heritabilitas indeks bobot lahir satu sapi atau H kuadrat. Rumusnya itu 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S tambah tau kuadrat W yang yaitu 4 kali 0,025 dikali 0,257 tambah 0,37 hasilnya 0,2597. Berdasarkan perhitungan di atas dihasilkan nilai heritabilitas bobot lahir satu sapi yaitu 0,2597. Hal itu berarti nilai heritabilitas berada di rentang yaitu 0,1. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kemampuan ternak untuk menurunkan sifat A pada keturunan selanjutnya yaitu 0,26. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir 2 dan bobot sapi 2. Bisa dilihat di sini betinanya ada 4 seperti tabel data sebelumnya. Kemudian X titik-titik didapat 387,32 didapat dari pertambahan ini. Ditambah. Kemudian Y titik-titik didapat dari sini ditambah. Kemudian XIK dikali YIK sama dengan 44975,98. Selanjutnya itu menghitung faktor koreksi. Rumusnya itu X titik-titik dikali Y titik-titik per N. Tadi X titik-titiknya sudah didapat yaitu 387,32, Y-nya yaitu 1850,97 per 16. Kemudian didapatkan hasil 44807,35. Kemudian yaitu kita menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JKS. Rumusnya yaitu sigma I XI YI per N min FK. Didapat yaitu berikut
dibagi 4, kemudian hasilnya 11216,89, 10462 tambah 11092,32 tambah 12056 tambah 12,12 min FK, yaitu hasilnya berikut 20,01. Kemudian selanjutnya itu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan. Rumusnya itu sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I, XI, YI per MI. Didapatkan hasil 4497,5,98, tadi sudah ada di tabelnya, dikurangi 44827 dari perhitungan yang dari sini. Didapatkan hasil 148,62. Kemudian yaitu derajat bebas antar pejantan, dapat dari S-1 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, rumusnya N min S, N jumlah anak, 16 min 4 sama dengan 12. Kemudian HKRS atau hasil kali rata-rata antar pejantan, yaitu JHKS min DBS1 derajat bebas antar pejantan, hasilnya 6,67. Selanjutnya itu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, yaitu rumusnya JHKW min DBW, didapat hasil 146,62 per 12, yaitu hasilnya 12,38. Selanjutnya itu hasil kali rata-rata harapan antara anak dalam pejantan, HKRHW, yaitu sama dengan HKRW dan sama dengan pula KOFW, sama dengan 12,38. Selanjutnya itu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, yaitu KOFS sama dengan HKRS min HKRW per K, 6,67 min 12,385 per 4 sama dengan 1,42. Kemudian melalui perhitungan rumus RG yaitu 4 min 1,42 per akar 4 dikali tau kuadrat SX dikali 4 tau kuadrat SY. Didapat hasil untuk yang bagian bawahnya itu akar 4 dikali 0,025 dikali 4 kali 0,37. Didapatkan hasil 15,01. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, korelasi genetik yang benar minimum mendekati 0 dan maksimum adalah mendekati angka 1. Hasil perhitungan di atas nilai RG lebih dari 1. Kejadian demikian kadang-kadang terjadi karena kesalahan pengambilan contoh, kesalahan pendataan, atau karena keragaman lingkungan. Selanjutnya itu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Bisa dilihat di sini datanya. Selanjutnya yaitu R sama dengan sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N. Bisa dilihat di sini sigma X yaitu 195,12. Untuk bagian bawahnya yaitu sigma X kuadrat, akar sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung kuadrat per 2, kemudian ditutup kurung dikali sigma Y kuadrat min buka kurung sigma Y tutup kurung kuadrat per N ditutup kurung. Hasilnya yaitu di sini. Didapatkan hasil setelah perhitungan 1,61 per akar 2,29 dikali 4,52. Kemudian didapatkan hasil 1,61 per 3,21, hasilnya 0,50 atau 0,5 setengah atau setengah. Selanjutnya itu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi.
yaitu awal-awal yaitu faktor koreksi rumusnya Y titik-titik kuadrat per M, dapatkan hasil 4246,52 dikuadratkan per 36, hasilnya 500.914,78. Kemudian selanjutnya itu menghitung JKB atau jumlah kuadrat antar individu. Rumusnya sigma I YI kuadrat per MI dikurangi faktor koreksi yang kita sudah hitung tadi. Kemudian didapatkan hasil yaitu seperti ini. Kemudian YI kuadrat itu didapat dari pengkuadratan ini YI kemudian dijumlahkan per MI, yaitu karena ada 1, 2, 3. Selanjutnya kita didapat 500.705,27 min 500.914,78. Didapatkan hasil 790,49. Kemudian yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Sigma I kali sigma J YIJ kuadrat min sigma I YI kuadrat per MI didapatkan hasil seperti ini. Kemudian selanjutnya masih dalam perhitungan JKW, yaitu dapat hasil 2201,93. Kemudian untuk menghitung derajat bebas antara individu yaitu N-1 atau jumlah anak dikurangi 1, jadinya 11. Kemudian N-MI-1 yaitu N dikurang MI yaitu 3 tadi dapat jadinya 24. Kemudian KTB atau kuadrat tengah antar individu yaitu JKB per DBB itu 790,49 per 11, hasilnya 71,86. Kemudian KTW yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu, rumusnya JKW per DBW. JKW-nya tadi sudah didapat dari sini per 24 dari sini sama dengan 91,75. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau kata KTHW atau tau kuadrat W sama dengan KTW sama dengan 91,75. Dan selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar individu yaitu atau kata HS, rumusnya yaitu KTB min KTW per K 71,86 min 91,75 per 3. Hasilnya itu 6,63. Kemudian dihitung rumus repeatabilitas R sama dengan tau kuadrat B per tau kuadrat B tambah tau kuadrat W. Kemudian berikut merupakan hasil dari perhitungan repeatabilitas, yaitu 6,63 per 6,63 tambah 91,75. Hasilnya itu 0,67. Maka kesimpulannya berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, nilai repeatabilitas yang diperoleh yaitu 67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternak memiliki kemampuan untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya, sebesar 50% dan 67%. Dan yang lainnya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, berarti sekitar 33%. Demikian hasil video yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum IPT, yaitu mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk perhatiannya.